warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dea Femini Putri Sihalho. Saya merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Universitas Riau. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang konselor, yaitu client acceptance. Nah teman-teman, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai client acceptance, di sini saya akan memberikan sedikit pemahaman kepada teman-teman sekalian. Nah contohnya seperti ini, jika kamu sedang berbicara kepada seseorang, maka lebih baiknya atau lebih sempurnanya jika kamu memberikan perhatian atau pemahaman kepada lawan bicara kamu. Nah, dari perlakuan atau tindakan kita seperti memberikan perhatian atau memberikan pemahaman kepada lawan bicara, itu akan memberikan dampak bagi lawan bicara tersebut. Apa dampaknya? Nah, lawan bicara itu akan lebih merasa dihargai, akan lebih merasa dihormati atas tindakan yang kita berikan kepada lawan bicara tadi. Setiap tindakan yang kita lakukan pasti memiliki dampak dan konsekuensinya. Setelah tadi saya membicarakan mengenai dampaknya, maka di sini saya akan membicarakan mengenai konsekuensinya. Nah, konsekuensinya setelah tadi kita memberikan tindakan atau memberikan perhatian atau pemahaman kepada si lawan bicara, nah lawan bicara juga telah merasa dihargai dan dihormati dari tindakan kita tersebut, maka muncullah suatu kepercayaan diri dari lawan bicara terhadap diri kita. Mengapa demikian? Karena jika si lawan bicara telah merasa bahwa dia dihargai, maka itu akan secara otomatis timbul rasa percaya untuk menceritakan lebih lanjut apa yang dialami atau apa yang dirasakan dari lawan bicara kepada diri kita. Seperti itu. Nah, memasuki keterampilan dasar atau kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu client acceptance. Nah, client acceptance ini adalah suatu teknik yang menunjukkan minat atau pemahaman kita terhadap permasalahan yang dialami klien. Bisa dikatakan juga client acceptance ini adalah suatu penerimaan. Penerimaan di sini seperti saya contohkan. Nah, jika ada klien datang kepada kita, maka kita harus menerima klien tersebut dengan lapang dada atau tidak ada suatu keterpaksaan apapun. Nah, selain itu, kita sebagai konselor, jika ada konseling menghampiri kita hanya untuk sekedar menceritakan apa yang ia rasakan, maka kita harus menerimanya. Kita harus menerimanya seperti kita tidak boleh melihat dari status sosialnya, melihat dari ekonominya, atau melihat dari pangkat keluarganya. Itu sangat tidak diperbolehkan. Nah, dengan kita melakukan atau menerapkan client acceptance ini, maka dari situ mendapatkan suatu manfaat. Manfaatnya itu dapat membangun suatu rasa kepercayaan atau membangun rasa keakraban di dalam pelaksanaan konseling tersebut. Karena dengan suatu penerimaan, klien akan merasa terbuka, mau membicarakan dan lebih percaya kepada seorang konselor. Nah, sebagai contoh, jika teman-teman ingin lebih memahami dan mengerti, simak video saya selanjutnya. Siapa tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan masuk, nak. Iya, boleh. Kenapa tuh? Barang cinta aja, tak apa-apa. Loh, kenapa tuh? Sebelumnya dia mengerti dan sangat paham apa yang kamu rasakan. Karena dia juga belum pernah di posisi yang kamu alami. Nah, sebenarnya ibu mau nanya dulu nih, belakangan ini, maaf jika bingung prestasi kamu, apakah belakangan ini kalau bahasa gaul itu pernah slack atau lagi ada slack-slackan nggak sih sama pasangan kamu? Dulu juga gitu loh, sebenarnya salah paham, misalnya ada cemburu-cemburu gitu, jelek lain, itu juga masalah itu. Video sebelumnya saya pernah membahas mengenai keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh konselor, yaitu client acceptance. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara merespon yang baik saat melakukan layanan konseling pada klien. Simak video selanjutnya ini. Nah, merespon ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting yang dapat kita lakukan pada pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Mengapa demikian? Karena jika ada seorang klien datang untuk menceritakan permasalahannya, menceritakan peristiwa atau kendalanya yang ada di dalam hidupnya, dan seketika itu kita juga dapat merespon dengan cepat, dengan tepat, maka si klien akan merasa bahwa dirinya didengarkan dan dihargai, seperti itu. Nah, tidak hanya itu, jika kita dapat merespon dengan cepat dan tepat, maka klien akan merasakan bahwa kita sebagai konselor dapat merasakan apa yang dirasakan si klien tadi. Nah, itu dia tadi sangat pentingnya suatu respon kita kepada klien dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberitahukan bahwasannya ada 3 macam merespon dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling kepada klien. Yang pertama ada merespon terhadap isi, merespon terhadap perasaan, dan terakhir ada merespon terhadap isi dan perasaan. Bagaimana penerapan ketiganya ini? Simak video saya selanjutnya. Merespon dengan isi. Nah, itu bagaimana? Yang dimaksud dengan merespon dengan isi yaitu ketika klien menceritakan permasalahan atau peristiwa yang dihadapinya. Nah, di situ kita dapat mengetahui apa isi dari cerita tersebut.
Isinya tuh seperti kita mengetahui kronologisnya seperti apa, kita mengetahui seberapa pentingkah peristiwa atau permasalahan ini untuk diselesaikan. Kemudian kita dapat mengetahui sebab dan akibat dari peristiwa atau permasalahan yang dialami klien. Sebagai contoh ada studi kasus atau sebuah kasus yang akan saya contohkan seperti ini. Nah, dari studi kasus yang telah saya paparkan tadi, dapat kita mengambil suatu respon atau tindakan respon seperti berarti kamu beberapa hari belakangan tidak dapat hadir mengikuti proses pembelajaran di sekolah dikarenakan kamu sedang mengalami kemalangan. Nah, kemalangan tersebut mungkin tidak kamu minta atau tidak sengaja, karena itu adalah suatu takdir yang telah terjadi kepada kamu. Kamu ingin memberitahu kepada pihak sekolah atau pihak dari teman-teman sekalian, kamu tidak dapat menghubungi karena kamu tidak memiliki smartphone. Seperti itu ya, Nak. Nah, merespon dengan perasaan. Bagaimana sih merespon dengan perasaan? Berikut saya paparkan sebuah studi kasus untuk teman-teman. Di sini kita dapat merespon atau memberikan suatu respon terhadap perasaan yang ia rasakan. Seperti, wah, alhamdulillah Nak, ibu ikut bersyukur dan ibu ikut senang atas apa yang terjadi kepada kamu. Ibu turut bangga dan ibu turut senang atas kabar baik yang kamu berikan atau kamu sampaikan kepada ibu. Sungguh luar biasa, Nak. Nah, yang ketiga, itu ada merespon dengan isi dan perasaan. Paparkan sebuah studi kasus yang akan kita bahas bersama-sama. Nah, dari studi kasus yang telah dipaparkan tadi, kita dapat mengambil atau membuat suatu tindakan merespon seperti, ibu tahu Nak apa yang kamu rasakan, ibu turut bersedih atas apa yang sedang kamu alami, tapi dengan itu kamu tidak boleh lemah, kamu tidak boleh berputus asa. Bahwasannya tadi kamu katakan kamu gagal dalam tes atau jalur SBMPTN, kamu tidak perlu khawatir karena masih ada dari untuk mandiri. Kamu tidak boleh berputus asa seperti itu. Kamu tidak perlu sedih. Sedih boleh Nak, tapi jangan berlebihan. Nah teman-teman, itu dia tadi ada 3 cara bagaimana kita merespon untuk klien dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Semoga ilmu ini bermanfaat, bisa dikembangkan atau dipraktekkan untuk teman-teman sekalian. Akhirnya video saya sebelumnya, saya pernah membahas bagaimana keterampilan dasar yang harus dimiliki konselor, yaitu yang pertama ada acceptance, yang kedua adalah keterampilan dasar merespon. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana keterampilan dasar bertanya dengan menggunakan bahasa yang terbuka dan tertutup. Nah, sebelumnya saya akan memberitahu bahwasannya mengapa konselor itu perlu atau membutuhkan keterampilan dasar bertanya, karena pada dasarnya saat melakukan layanan konselor harus aktif bertanya. Mengapa demikian? Karena jika kita melontarkan berbagai pertanyaan kepada klien, maka kita dapat mendapatkan info atau kita dapat mengetahui lebih detail bagaimana permasalahan yang dialami klien kita. Nah, langsung saja, bagaimana sih keterampilan dasar bertanya dengan menggunakan bahasa terbuka dan tertutup tersebut? Simak video saya selanjutnya ini. Yang pertama itu adalah keterampilan dasar bertanya dengan menggunakan bahasa yang terbuka. Nah, bagaimana sih dengan bahasa yang terbuka itu? Nah, jadi kita sebagai guru BK, kita harus mampu untuk memaparkan atau melontarkan pertanyaan yang dimana jawabannya itu si klien dapat menceritakan lebih detail permasalahan yang dialaminya. Contohnya seperti, bagaimana pendapat kamu mengenai pembelajaran offline yang akan dilakukan pada semester depan atau semester yang akan datang? Nah, yang kedua di sini adalah keterampilan dasar bertanya dengan menggunakan bahasa tertutup. Bagaimana sih penggunaan bahasa yang tertutup di sini? Nah, di sini jika kita sebagai konselor atau guru BK jika ingin melontarkan pertanyaan kepada klien, kita di sini bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang dimana jawabannya itu bisa diketahui, seperti jawabannya itu iya atau tidak, benar atau salah, dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan tertutup di sini jawabannya itu sudah bisa kita tebak. Seperti itu ya teman-teman. Nah, contohnya itu seperti, apakah kamu setuju jika semester depan akan dilaksanakan perkuliahan secara offline? Nah, tentu jawabannya itu bisa ditebak antara iya dan tidak. Nah teman-teman, itu dia tadi pembahasan saya mengenai keterampilan dasar bertanya dengan penggunaan bahasa terbuka maupun tertutup yang harus dimiliki oleh konselor. Maaf jika masih banyak terdapat kekurangan dalam pengucapan maupun perkataan saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian di luar sana. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.